Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah tafsir juz amma. Kita membahas surat Al-Kautsar yang ketiga, yaitu firman Allah, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci engkau Muhammad, dialah orang yang paling merugi. Pembahasan tentang orang-orang yang membenci Rasulullah SAW sudah berlalu, dan kita sampai kepada perkataan beliau, Syekh Shalih Fauzan rahimahullah dalam kitab Nawaqidul Islam, Syarah Nawaqidul Islam. Kata beliau, "Falladzina yabghaduna ma anzalallah", maka orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan, azza wajal, ala fariqaini. Orang yang membenci apa yang Allah turunkan itu ada dua golongan. Al-fariqul awwalu, golongan pertama, al-kuffarul asliyun, orang kafir asli, Yahudi, Nasrani, dan lain-lainnya yang bukan Islam. Selain Islam namanya kafir atau kufar asli. Wa hadhihi maqalatuhum, dan sudah berlalu pembahasan ayat-ayatnya. Al-fariqus tsani, golongan kedua, orang yang membenci apa yang Allah turunkan, alladzina yadda'unal islama, orang-orang yang mengaku Islam. Wahumul munafikun, mereka itu adalah munafikun, menyembunyikan kebenciannya pada Islam. Waqad taqaddamat maqalatuhum, juga perkataan munafikun sudah berlalu. Amal mu'minun, adapun mu'minun, fa innahum yuhibbuna ma jaa'a anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Kautsar itu membenci orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan dan petunjuk bagaimana sikap dan sifat seharusnya seorang mukmin pada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Adapun orang-orang yang beriman, kata beliau, mereka itu mencintai apa yang Allah turunkan pada Rasulnya SAW. Walidzalika qala anhum, maka Allah mengatakan tentang orang beriman, innama kana qaulal mu'minin, ucapan orang beriman itu, idza tu'u ilallahi wa rasulihi, apabila diajak kepada Al-Qur'an dan hadis, liyahkuma bainahum, agar Al-Qur'an hadis itu dijadikan hakim yang memutusi mereka, dijadikan dasar hidupnya. An yaqulu, orang beriman itu mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang berbahagia atau beruntung. Bagaimana ucapan orang beriman? Sami'na wa ata'na. Kenapa mereka mengucapkan sami'na wa ata'na? Li'annahum yuhibbuna ma ja'a anillahi wa rasulihi. Karena mereka mencintai apa yang Allah turunkan dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
Ini ayat surat An-Nur ayat 51 mengingatkan kita, memperingatkan hati kita jangan sampai ada kebencian. Karena nanti banyak ayat-ayat, hadis-hadis yang tidak mencocoki perasaan, tidak mencocoki nafsu, tidak mencocoki budaya, tidak mencocoki kebiasaan, ajaran mbah-mbah dahulu. Wala yajiduna fi anfusihim harajan. Orang beriman itu karena cintanya tidak didapati di dalam jiwa mereka harajan, berat. Tidak ada rasa berat. Long, jadinya long. Senang, lapang. Min hukmillahi wa hukmi rasulihi, dari terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya. Ayat lain Allah katakan di surat An-Nisa, "Fala wa rabbika," demi Rabbmu. Di sini kata Rabb karena Allah itu yang mengatur manusia. Yang dituntut untuk taat, cinta, enak enggak enak harus cinta. La yu'minun, mereka itu tidak dikatakan beriman hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan kamu sebagai pemutus, menjadi hakim. Kamu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jadi kalau orang beriman mesti ada masalah kan orang beriman. Masalah agama, masalah dunia, masalah besar, masalah kecil, itu semua ada jalan keluarnya bagi orang beriman, yaitu kembali kepada Allah dan Rasul. Summa la yajidu fi anfusihim, sampai tidak ada di dalam jiwa mereka itu harajan mimma qadaita, rasa berat dari apa yang kamu putuskan. Sampai bagaimana? Wa yusallimu taslima, mereka pasrah sepasrah-pasrahnya terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Aila yajidu fi anfusihim wa qulubihim harajan, kata Asy Shalih Fauzan, sampai tidak didapati dalam jiwa mereka dan hati mereka itu berat. Kalau tidak ada berat berarti apa? Enteng, ringan. Dan orang itu kan pinginnya ringan-ringan, tidak pingin berat. Maka harus dilatih, jiwa itu dilatih untuk apa? Ringan, insyirah, lapang, gembira. Nah kok berat ini, rasanya berat gitu ya, harus dilatih itu. Jangan kamu turuti. Itu nafsumu masih error gitu ya. Nafsumu masih, jiwamu itu masih sakit, masih kurang sehat. Yang sehat bagaimana? Seperti ini. Kita lihat coba sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana mereka terhadap Allah SWT. Wala yaktafuna bil inqiyad adh-dhahir, maka orang beriman itu tidak cukup diukur dengan pelaksanaan agama Allah. Ukurannya bukan pelaksanaan agama Allah secara zahir. Zahirnya iya, nggih. Nah. Bal yunqaduna zahiran wa batinan. Tapi muslimin mukminin itu secara zahir dan batin menyatu. Di sholat misalnya zahir dan batin. Senang pada sholat, gembira dengan sholat. Tidak ada rasa berat. Nah, karena antara zahir dan batin itu seringnya terpisah jauh. Ada jarak yang jauh.
Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, baina amalis salih wal qalbi musafah atau masafah. Antara amal soleh dan hati itu seringnya terjadi masafah, jarak yang jauh. Wa bainal qalbi wa bainar rabb masafah. Juga antara hati dengan Allah itu ada jarak. Bagaimana kemudian amal soleh dengan Allah, dengan hatinya saja itu kadang susah menyatukan. Begitu takbir, itu yang takbir zahirnya saja, tapi batinnya jauh. Nah, maka ini butuh pelatihan-pelatihan. Yang masih belum nyatu, itu menunjukkan bahwa batinnya itu belum sehat. Untuk menyehatkan, sebaiknya kalau mau membaca kitab ya, baca kitab kata Imam Ahmad Al-Jami, baca kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin artinya tingkatan-tingkatan orang yang berjalan menuju Allah itu bertahap, ada tahapan-tahapannya. Di situ beliau membahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam kitab yang tebal. Dibahas tahapan-tahapannya. Dimulai dari al-yaqodoh. Yaqodoh itu artinya sadar. Sadar diri, jangan lalai. Kalau Allahu Akbar ketika sholat kemudian hatinya kemana-mana, itu bukan sadar, itu lalai. Nah, tidak menyatu, tidak ada rohnya, tidak ada khusyuknya. Nah, wa yuhibbuna hukmallah wa hukma rasulihi. Secara zahir dan batin terwujud pada hati seorang mukmin itu kecintaan. Namanya cinta, seperti yang sering kita bahas, sifat seseorang, tabiat seseorang itu berat untuk bisa dengan yang dicintai. Demikian Rasulullah SAW, karena Allah yang paling dicintai, maka paling menyejukkan hatinya adalah sholat. Karena sholat merupakan penyambung dengan Allah Azza wa Jalla. Zahiran wa batinan, cinta terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya. Suruh pelihara jenggot dengan penuh kecintaan, dipelihara jenggotnya. Disuruh angkat kainnya dari mata kaki dengan penuh kecintaan. Wanitanya suruh pakai cadar dengan penuh kecintaan. Zahir batin. Bukan karena takut suami misalnya. Takut manusia. Kalau hanya takut orang itu namanya zahir. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Begini sifat orang beriman itu sampai tidak ada dalam jiwa mereka itu berat dari apa yang engkau putuskan, dan mereka pasrah. Yusallimu taslima. Fala ya'tariduna ala hukmillah. Maka mereka tidak melawan, tidak menentang. Ya, lisannya gak menentang, tapi hatinya berontak. Nah, tidak memberontak kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya. Lihat kenapa mereka lapang, senang, gembira, cinta, li'annahum ya'lamuna. Karena mereka mengerti annahu al-haq wal adlu, bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu adalah al-haq, kebenaran dan keadilan. Dikatakan keadilan karena memang Allah menciptakan manusia itu untuk tunduk kepada Allah, pasrah, jangan tunduk pada nafsunya, jangan mengikuti nafsunya. Ketika manusia menempatkan dirinya, menempatkan jiwanya kepada apa yang diinginkan Allah, apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, itu namanya adil. Sementara manusia berada di antara dua ajakan, dua seruan, seruan nafsu dan seruan Allah. Nah, wa anna akibatahu hamidah, bahwa akibatnya orang yang mencintai Allah dan Rasulnya hamidah, terpuji.
Fahum la yuqaddimuna syai'an ala hukmillahi wa rasulihi. Mereka tidak mendahulukan apapun, siapapun, ya, apapun, siapapun tidak didahulukan terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya. Hukum manusia, undang-undang, aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa, dibuat oleh tradisi, adat, budaya, ormas, partai dan seterusnya tidak boleh, haram hukumnya didahulukan daripada hukum Allah dan Rasulnya. Nah, banyak kita dapati cuma itu pegawai toko sama bosnya disuruh apa? Pakai itu topi Natal, ya ikut, ya itu potong jenggotnya, ya dipotong. Nah, tidak boleh seperti itu. Berarti mana agamamu? Walau khalafa, walaupun agama Allah, ayat-ayat dan hadis-hadis itu menyelisih ahwa'ahum, keinginan mereka. Nggak cocok sama nafsunya, sama keinginannya. Maka nafsunya harus dibenahi. Warughabatihim, dan menyelisihi keinginan-keinginannya. Kalau ini nafsu, kalau ini keinginan-keinginan. Fahum yatrukuna ara'ahum, maka mereka rela meninggalkan pendapat-pendapatnya. Ara' itu pendapat. Nah, pikiran-pikirannya. Walaupun menurut mereka itu yang paling baik. Ternyata bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Waraqabatim, dan keinginan-keinginannya. Wa yaqbaluna hukmallahi wa rasulahu, dan mereka menerima, menghadapkan dirinya kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya. Li'annahum ya'lamun, karena mereka memahami, mengerti. Dari mana mengertinya? Ngaji, taklim. Maka kalau orang tidak taklim, malas ngaji, tertutup ilmu baginya. Karena ngaji itu, majelis ilmu itu merupakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu hidayah, pintu rahmah, pintu taufik. Nah, karena mereka mengerti, tahu apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, sekalipun tadi ya, bertentangan dengan budaya-budaya mereka, pendapat-pendapat mereka, bahwa pada Al-Quran dan Sunnah itu minal khairi, isinya apa? Kebaikan. Ajilan wa ajilan, kebaikan yang ajil ini kebaikan akhirat. Dan lebih-lebih ini karena akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal, ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Maka orang cerdas itu ini yang didahulukan, yang lebih baik dan lebih kekal. Wa ajilan, dan Al-Quran dan Sunnah itu mengajarkan kebaikan, berisi kebaikan yang ajilan. Ajilan itu yang segera. Nah, kalau ingin mendapatkan kebaikan di dunia akhirat, tidak ada jalan lain kecuali sami'na wa ata'na, kepada hukum Allah dan Rasulnya. Haula'i humul mu'minun, mereka itulah orang-orang yang beriman, yang disebut mu'minun. Idza balagahum hukmallah, idza balagahum hukmullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu orang-orang beriman apabila sampai kepada orang beriman itu hukum Allah dan hukum Rasulnya, fa innahum la yuriduna bihima badilan abadan. Mereka senang hati, tidak menginginkan ganti selamanya. Bahkan dia bersenang hati, sudah pas, sudah berada pada yang mereka inginkan. Wala yu'athirun, mereka tidak mengutamakan ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengutamakan terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulnya, tidak mengutamakan hukum-hukum lainnya daripada kitab Allah dan Rasulnya.
ayyu masdarin, sumber dasar apa saja. Buku pedoman apa saja, ya. Apa kitab, apa namanya? Kitabnya orang dahulu, itu kitab apa namanya? Pegangan-pegangan orang kuno. Hukmin atau hukum apa saja. Harus dilihat dengan kacamata Al-Quran dan Sunnah. Hadhihi, inilah hiya sifatul mu'minin, inilah sifatnya orang beriman. Walidzalika tajiduhum, dari itu kamu dapati orang-orang beriman itu yahrusuna wa yaqbaluna ala ta'allumil kitab. Mereka sangat serakah. Nah, mereka sangat penuh semangat dan menghadapkan dirinya dengan jiwa dan raganya, hatinya nyatu ketika taklim. Tidak taklim lihat ustadz tapi ustadznya enggak kelihatan, hilang ustadznya, pikirannya, hatinya kemana-mana, walaupun sedang baca ayat, baca kitab. Sehingga para ulama itu kalau ngajar sering, ya, Masar masih sama kita? Baik. Nah, Pak Kahono masih sama kita? Alhamdulillah. Itu dites. Jangan-jangan cuma orangnya ini yang duduk di depan kita ini. Sementara hatinya melanglang mengikuti tadi. Dari itu orang beriman itu kamu dapati mereka itu penuh semangat. Wa yaqbalun ala ta'allumil kitab, dan mereka menghadapkan jiwa dan raganya untuk mempelajari Al-Quran sebagai energi paling top, paling bagus untuk kehidupan apa? Jiwanya, kehidupan hatinya. Karena manusia itu terdiri dari dua unsur, jasad dan ruh. Kalau jasad itu urusan ahli gizi, bagaimana menjaga kesehatannya, makanannya nggak boleh telat, tak kurang mulai dari keluar rumah sampai balik rumah lagi, kanan kiri isinya makanan, pakaian, itu urusan badan. Tapi urusan ruh itu min amri Rabbi, kata Allah. Kulir ruh, katakan ruh itu. Ketika mereka bertanya, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Kul ar-ruhu min amri Rabbi, sampaikan Muhammad, ruh itu urusan Allah. Yang tahu bagaimana ngobati jiwa, itu yang mengerti tentang ruh, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah katakan, Alkitab, Al-Qur'anu syifa, Al-Quran itu obat lima sudur, terhadap penyakit hati. Kalau ingin sehat jiwanya, ingin sehat hatinya, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada mempelajari kitabullah wa sunnah dan sunnah. Sementara kalau kita lihat rumah sakit jiwa, itu yang diobati bukan jiwanya itu. Walaupun jiwanya itu bukan dari obat, bukan dari cara yang benar. Bukan dari yang mengerti tentang jiwa. Teori-teorinya yang bukunya tebal, perpustakaan luas, besar. Isinya teori-teori yang tidak menyembuhkan penyakit hati, penyakit jiwa. Karena mereka ahli teori-teori itu psikolog, psikiater. Nah, bukan orang yang mengerti ruh. Jangan para ulama ya, Rasul saja sudah dibilang oleh Allah, bah, kulir ruh min amri Rabbi. Ruh itu Allah yang tahu. Maka ikut saja kepada aturan Allah, sehat. Jiwanya sehat. Kalau ada orang malas belajar Al-Quran dan Sunnah, ini sudah parah ini jiwanya. Harus dipaksa. Wa yatahammaluna ta'ab, mereka sanggup bercapek-capek. Ya,
orang beriman itu. Dengan semangatnya, karena semangatnya, wal masakoh itu berat. Tidak apa-apa, harus sabar untuk menyembuhkan jiwanya. Karena nasib manusia, terutama di akhirat kelak itu yang ditimbang itu kondisi hati. Bukan apa? Badannya sudah diganti, badannya sudah jadi tanah, sudah dihancurkan. Bahkan di dunia kata Rasul, fa inna fil jasadi mudghatan, di dalam jasad kalian itu ada segumpal daging. Fa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau bagus kualitas segumpal daging itu akan bagus seluruh badannya. Dan kalau rusak segumpal daging itu akan rusak seluruh badannya. Ala wahya al-qalbu. Itulah hati. Bagaimana hati, bagaimana jiwa memperbaikinya, mengikuti yang mengerti tentang jiwa, mengerti tentang ruh Allah Azza wa Jalla. Li'annahum yuhibbuna al-kitab wa sunnah, karena mereka itu sangat cinta kepada Alkitab dan Sunnah. Wa ya'lafuna al-kitab wa sunnah, mereka menulis kitab-kitab. Wa yu'allafun al-kitab wa sunnah, mereka menyusun, artinya mencintai kitab dan sunnah. Wa yuhibbuna wa yashtaqun ilal kitabi was sunnah, mereka itu yashtaqun rindu. Sabtu pagi sudah siap-siap, malam disiapkan tenaganya, tidak begadang. Karena nanti kalau begadang, malam begadang, waktunya taklim, tidur. Sehingga yang disampaikan ustadznya nggak paham atau bisa terbalik. Wah, itu bahaya. Karena Rasul mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, diberi kefahaman. Saya ngaji, sering ngaji kok nggak paham-paham, Ustaz. Waktu banyak istighfar, banyak taubat, ya. Wa yastaquna ilal kitabi was sunnah, begitu orang beriman itu rindu. Kita lihat coba para ulama, imam-imam ahlus sunnah, rata-rata mereka itu penyakitnya apa? Ambeien. Kenapa? Banyak duduk. Karena beratnya berpisah dengan yang dicintai. Al-Quran dan As-Sunnah. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah berkunjung ke rumah Imam Ahmad malam hari. Sore hari datang, malam hari ya. Kata Imam Ahmad, siapkan satu ember air untuk tamu kita. Kepada Abdullah putra beliau. Disiapkan, makan. Imam Ahmad, Imam Syafi'i makannya banyak, lahap ketika itu. Pagi hari dilihat oleh Abdullah, airnya kok tetap nggak kalong, nggak berkurang. Penasaran ini Abdullah, tanya pada abinya. Abi, itu tamu antum itu disuruh siapkan air, itu airnya nggak berkurang, makanya banyak lagi. Nah, coba aja tanya pada beliau, tamu. Tanya, kenapa? Ya, saya makan banyak, saya ingin perut saya diisi oleh orang terbaik di dunia ini, Ahmad ibn Hanbal. Insyaallah barokah. Kalau saya itu nggak wudhu karena saya semalam nggak tidur. Bahas satu hadis yang kata orang manusia kok bilang hadis ini apa sih gunanya? Ketika Rasulullah mengatakan ma fa'alal ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Aba Umair itu anak kecil punya burung. Burungnya mati. Ya Aba Nugair, wahai bapak burung. Kenapa burungmu gitu? Nah, apa manfaat hadis ini gitu? Katanya semua hadis itu manfaat.
Imam Syafi'i nulis ketika itu dapat 100 lebih faedah. Semalam tapi biasa imam-imam itu. Saking cintanya pada apa? Alkitab dan Sunnah, ilmu Alkitab dan Sunnah. Karena itu yang paling menyehatkan jiwanya, kebutuhan jiwanya. Kalau orang jauh dari Alkitab dan Sunnah, tidak mengerti Alkitab dan Sunnah, hatinya bisa kering, lama-lama apa? Mati. Ma'udzubillah. Dia telah mati sebelum matinya. Nah, badannya adalah kuburan yang berjalan, bangkai berjalan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Nanti kita bahas bagaimana memperbaiki hati di bulan Ramadan. Mumpung hati lagi lapar kayak gitu. Lagi orang gak bisa tidur ya, baring melek merem. Nah, kita bahas bagaimana jiwanya supaya sehat. Nah, asaddu mimma yastakuna ila ta'ami wasyarab. Orang beriman itu rindu untuk mempelajari Alkitab dan Sunnah. Kerinduannya melebihi kerinduan mereka terhadap makanan dan minuman yang terbaik, misalnya makanan terenak, makanan terbaik. Sehingga kalau sudah taklim di sini jangan mikir yang di luar. Ya, nanti saja sudah selesai. Lima fi qulubihim, kenapa mereka lebih rindu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk memahami? Nah, lima fi qulubihim minal mahabbah, karena di hatinya dipenuhi oleh kecintaan. Nah, memang ini yang sering kita katakan bahwa orang itu berat meninggalkan yang dicintai. Ketika Al-Quran dan Sunnah yang paling dia cintai, itu yang paling dia tekuni, tidak mau pisah. Setiap siapapun orangnya, sejelek apapun orangnya, tidak mau berpisah dengan yang dicintai. Tinggal melihat yang dicintai itu apa. Ya, yang dicintai itu siapa. Nah, karena kecintaan mereka li kitabillahi wa sunnati rasulihi, dan ini butuh penggemblengan, butuh latihan, terutama yang disebut dengan tasobbar, dengan sabar. Untuk bisa duduk di majelis ilmu mempelajari Alkitab dan Sunnah itu butuh apa? Kesabaran. Nah, maka Rasul mengatakan wa man yatasobbar yusabbirhullah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, maka Allah akan mengaruniakan kesabaran. Dan tidak ada pemberian Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada apa? Sabar. Nah, jangan banyak alasan di dunia. Dunia ini sekali dan sebentar. Ilmu itu banyak. Nah, bihilafil munafikin, beda lagi dengan orang munafikin. Fa'innahum yanfiruna minal kitabi was sunnah, mereka lari dari kitab dan sunnah. Wa ta'limihima, dan mereka lari dari mempelajari kitab dan sunnah. Malah sibuk dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Nah, kalau kita lihat para ulama itu hampir 24 jam itu pikiran itu tidak putus dari kitab dan sunnah. Terutama ulama-ulama besar, imam-imam. Nah, kalau bisa kita ditambah, jangan seminggu sekali bahasnya. Imam Nawawi itu sehari 12 kali. Nah, kuat-kuat, fisiknya kuat. Nah, maka kenapa kok mereka jaga kekuatannya? Ya, mereka semangat untuk menguatkan fisiknya, pikirannya dengan banyak doa, jaga diri, olahraga, dan seterusnya. Karena Rasul mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat, kuat apanya itu? Semuanya, ya. Terutama imannya, Karena banyak orang yang kuat fisiknya, imannya lemah, malah ngerusak.
Ya, kekuatannya dibuat ngerusak. Orang munafikin lari, enggan, malas belajar kitab dan sunnah. Nah, terlalu tinggi kata mereka. Nah, mereka sukanya apa? Yang rendah-rendah. Ya, balasan sesuai dengan perbuatannya. Au yaqra'unal Qur'an bi alsinatihim faqat. Atau mereka paling banternya cuma senang kalau membaca Al-Qur'an dengan lisan-lisan mereka saja. Jadi yang dibuat rutinan, diajak di WA grup-grup hataman. Hataman baca Quran, yang satu baca dengan cepat, tidak tahu apa isinya, apa maknanya, yang lainnya rokokan. Nah, senden-senden. Padahal Rasulullah ketika menyuruh Abdullah bin Mas'ud, ya bacakan Al-Quran untukku. Sampai Abdullah bin Mas'ud sungkan, gimana kok saya suruh baca padahal Al-Quran turunkan. Aku senang mendengarkan Al-Quran. Aku ingin mendengar Al-Quran dari yang lain. Serius didengarkan sampai beliau menangis. Nah, ada nggak sekarang grup hataman yang menangis karena mendengarkan ayat yang dibaca? Kalau dibaca riwayat-riwayat orang dahulu ketika baca Al-Quran sudah menangis. Sampai ada yang diriwayatkan pingsan dan seterusnya. Karena apa? Lembutnya hati mereka. Dan itu tanda orang yang beriman, wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat Allah bertambah keimanan mereka. Artinya kalau sampean baca Al-Quran kok enggak tambah, wah ini muskilah, ada masalah. Wa idza dzukirallahu, kalau disebut nama Allah apa? Wujilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Dipanggil Allah, adzan Allahu Akbar, kok tenang saja hatinya. Enggak ada getaran, enggak ada efek, asik saja sama yang dicintai. Ini masalah besar, itu muskilah besar di jiwanya. Masuk sakit jiwa. Nah, wayanfiruna min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang munafikun hanya mendahulukan bacaan saja dengan lisan-lisannya. Dan banyak ayat lain di surah Al-Baqarah celaan Allah kepada orang yang mencukupkan dengan lisan. Yaqra'unal kitaba wa hum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Mereka ummi, tidak membaca Alkitab, dan mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ra'aital munafikina, kamu lihat orang munafikin, yasudduna anka, akan menghalangi kamu, sududan, dengan sekuat-kuatnya. Kapan orang munafikin menghalangi untuk mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran? Ketika diajak untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Dulu sebelum kita mulai sudah saya ingatkan ke Pak Ahmad, sebelum mulai taklim di sini, Pak Ahmad kalau mau baca Al-Quran Sunnah, mempelajari, mengamalkan, siap-siap, munafikun akan bangkit dengan sekeras-kerasnya untuk menghadang, karena tidak suka orang munafikun itu seperti ini. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan, wa idza qila lahum ta'alau, kalau dikatakan kepada orang munafik, mari, yastaghfir lakum Rasulullah, Rasulullah akan memintakan ampun untukmu, wallau ru'usahum, mereka berpaling. Wa ra'aitahum yasudduna, mereka, kamu lihat mereka itu menghalangi. Wahum mustakbirun, mereka itu mustakbir. Apa mustakbir? Sombong. Nah, orang munafikun yang tidak mau mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, sombong. Karena Rasul mengatakan apa? Al-kibru batarul haq
wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadhihi alamatun. Ini ayat ini menjelaskan tanda kenapa orang munafikun sampai semaksimal mungkin berupaya keras menghalangi orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dan mengamalkannya. Ini tanda ala annahum yabghuduna kitaballah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka itu tidak suka, mereka itu benci, ada kebencian terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, walaupun alasan mereka bikin alasan, bikin perpecahan, bikin aliran ekstrim keras dan seterusnya. Itu tidak ada ceritanya orang belajar Al-Quran dan As-Sunnah asalkan belajarnya benar seperti yang dipelajari oleh Rasulullah dan sahabat. Tidak ada. Itu alasan-alasan yang dibuat munafikun. Wala farqa kama dzakarna baina kitabillahi wa sunnati rasulih, dan tidak boleh membedakan, tidak boleh dibedakan sebagaimana kami sebutkan antara kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Itu sama, hukumnya sama, satu, derajatnya satu. Tidak boleh mengatakan itu kan sunnah saja, melihara jenggot itu kan sunnah saja, kan itu sabda Nabi, tidak ada ayatnya. Isbal itu kan ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu namanya sunnah. Nah, ini orang yang tidak mengerti sunnah. Li'annahuma min indillah. Kenapa tidak dibedakan hukum Al-Quran dan sunnah? Karena semuanya dari Allah. Wa innama yufarriqu bainal Quran was sunnah, hanya yang membedakan hukum Al-Quran dan sunnah itu siapa? Ahlud dolal. Yang membedakannya adalah ahlud dolal. Apa ahlud dolal? Ahli sesat. Alladzina yaqulun, mereka mengatakan la naqbalu illal Qur'an. Kita tidak menerima kecuali Al-Quran. Li'anna Al-Quran la yatatarraku naklahu, karena Al-Quran itu penukilannya tidak tatarruk, tidak bercabang-cabang, tidak perlu dibahas sanadnya. Ihtimalan au syakkan khilafus sunnah, atau tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan. Kalau Al-Quran tidak mengandung keraguan-keraguan. Berbeda dengan sunnah. Fa'innahu, karena sunnah itu ia tatarraku ila asanidiha, mengikuti kualitas sanadnya, tergantung dari sahih tidak sanadnya. Wa amma indal muslimin, adapun di kalangan muslimin, ya ahlus sunnah wal jamaah, fa innahu la yatatarraku ilaiha asyak. Bahwa itu tidak berpecah seperti yang mereka yakini, selama itu sahih, hadis sanadnya sahih. Nah, apabila berasal dari perawi yang sikoh, terpercaya, maka hukumnya sahabat kokoh. Nah, dan itu amanah. Fahum la yusakkuna, mereka tidak ragu fi ahaditsir rasul wa annaha min indillahi azza wa jalla, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu dari Allah azza wa jalla. Allah mengatakan gimana itu? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Amma ahlun nifaq, adapun ahlun nifaq, orang munafik, walladzina fi qulubihim naksu imanin, adapun orang munafik dan orang-orang yang di hatinya imannya kurang, kal khawariji, seperti khawarij. Khawarij ini teroris, kelompok teroris, pemberontak, itu bahasa Arabnya khawarij. Dari kata kharaja, keluar dari ketaatan pada penguasa.
Wal Mu'tazilah dari kata azala. Azala itu menyendiri. Pada masa Al-Imam Hasan Al-Basri lagi ta'lim seperti ini, ada yang tanya, ya Imam, di luar ada dua pemahaman. Satu, kalau orang beriman, berbuat jahat, berbuat maksiat itu kafir. Yang lain mengatakan kalau sudah beriman walaupun berbuat maksiat tidak apa-apa. Keimanannya, kemaksiatannya tidak mempengaruhi iman. Mana yang benar? Kemudian ada seorang yang ngaji itu, yang ta'lim, namanya Wasil bin Atha, keluar mengatakan, menurut saya, ini imamnya belum jawab, dia jawab duluan dengan akalnya sendiri. Menurut saya, katanya, dia tidak kafir, tidak iman. Terus di mana dia? Bi manzilah bainal manzilatain, dia berada di tempat di antara dua tempat. Kemudian azala ata. Kemudian dia menyendiri, diusir oleh imam itu dan menyendiri menjadi mazhab yang disebut dengan mazhab apa? Mu'tazilah, menyendiri. Nyempal, ini namanya nyempal. Maunya bantah kelompok sesat. Yang pertama kan memang sesat itu. Katanya orang beriman, berbuat maksiat itu kafir. Itu nyempal juga pemahaman itu, salah juga. Yang kedua, orang yang sudah beriman, kalau orang sudah beriman walaupun berbuat maksiat, tidak apa-apa, imannya tetap. Sehingga sama imannya Nabi Musa dan Fir'aun, itu sama kata mereka, kelompok kedua. Ini dua pemahaman sesat, maunya diselesaikan tapi dengan caranya sendiri, jadi sesat. Jadi berapa kesesatan? 3. Antara imam yang mengerti sunnah belum jawab, karena jawabnya juga nggak boleh keluar dari apa? Sunnah. Adapun orang munafik dan orang yang di hatinya imannya rendah seperti Khawarij dan Mu'tazilah, wasairi tawaif, dan seluruh kelompok-kelompok sesat yang di luar ahlus sunnah wal jamaah, fa innahum yusakkuna fis sunnah, mereka itu sukanya ragu dengan sunnah. Nah, ba'dhum yasukku fi ahaditsil ahad, di antara mereka ada yang meragukan hadis ahad. Rawinya 1 orang, sampai ke Rasul 1 orang itu diragukan. Walaupun masalah iman, terutama masalah iman, masalah akidah, kata mereka nggak boleh diterima. Sampai ada orang yang mengikuti hadis ahad ini, pendapat ini, kalau hadis ahad tidak boleh diterima, walaupun sahih, terutama masalah akidah. Ada orang pengikut mazhab ini dakwah di Jepang. Disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Lalu sampean dari tadi cerita akidah, sampean sendirian ke sini. Kan ahad, sampean kan sendiri. Kan gak sah apa yang sampean sampaikan. Pulang sana. Pulang. Nah, kena hammer lisannya sendiri. Wabaduhum yasuku fis sunnah kulluha, sebagiannya meragukan sunnah secara keseluruhan. Wala yara laha makanah, dia tidak menganggap sunnah itu punya kedudukan. Wa yaqulun, mereka mengatakan yakfina al-Qur'an. Mereka bilang cukup kami mengikuti Al-Qur'an. Ini namanya kelompok apa? Ingkarus sunnah, ya, ingkarus sunnah. Sehingga walaupun sholat dia tidak ruku, tidak sujud, karena di Al-Quran nggak ada sujud, ruku. Wabaduhum yasuku fi ba'di sunnah, sebagiannya meragukan sebagiannya, dipilih yang cocok. Fayaqulu la naqbal illa al-mutawatir minas sunnah, kita tidak terima hadis-hadis kecuali yang mutawatir. Wayaruduna ahbaral ahad, mereka tolak khobar-khobar ahad tadi. Ahad itu perawinya 1 ya.
Wa yaqulun innaha tufidudz dzann, karena kalau ahad itu tidak mengandung qat'i, tidak kuat. Nah, wa anna ahlul haq wa amma ahlul haqqi, adapun ahlul haq fa innahum yaqulun, mereka mengatakan ma sahha anir rasul, selama itu sahih dari nabi, ya. Sawaun kana mutawatiron, apakah itu hadis mutawatir? Mutawatir itu hadis yang perawinya banyak, yang tidak mungkin berdusta. Semuanya thiqah-thiqah. Nah, kalau ahad itu satu tapi thiqah. Fa'innahu yufidul ilmi, maka itu mengandung ilmu. Selama sahih dari Nabi, maka ahlul haq itu meyakini itu ilmu. Wal yakin, mengandung keyakinan. Wa yahtajjuna bihi, dan dijadikan hujjah fil aqaidi wal ibadati wal muamalat, baik masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalat. Li'annahum la yusakkuna fi, karena mereka tidak meragukan. Wa ma ahlud dalali, adapun orang yang sesat, fa innahum yaquluna inna ahbaral ahad, bahwa khabar ahad la yuhtajju biha, tidak boleh dijadikan hujjah fil aqaidi, dalam masalah akidah, li'anha tufidudz dzann, karena ahad itu sifatnya ragu, bisa mihi menurut mereka. Sementara keyakinan harus dibangun di atas apa? Keyakinan. Nah, insyaallah ini penjelasan bahayanya apa? Membenci sunnah, dan ini semua amalan hati yang harus dibersihkan dari diri kita, dihilangkan kebenciannya kepada sunnah Nabi dan diganti dengan kecintaan kepada sunnah Nabi. Mudah-mudahan meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran dan sunnah, dan lebih mencerahkan, menguatkan jiwa kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.